Indonesia have to start again. They've got 3 points, so there is still a chance of third best. Media Vietnam yakin timnas Indonesia kalah dari Jepang. Silahkan turunkan puluhan pemain naturalisasi. Update untuk Kevin Dix kan udah diserahin nih. Nah, Pak Menpora bilang tadi mau langsung dikebut. Apakah bisa November main gitu? Pemerintah bersama PSSI kejar naturalisasi amunisi baru timnas Indonesia jelang lawan Jepang. Sakit hati banget ya. Kayak dirampok lah gitu kemenangannya gitu. Apalagi kan dibuat apanya seperti permainan dibiarkan terus berlangsung sampai lebih dari 10 menit ya. PSSI langsung ketiban untung puluhan miliar rupiah usai FIFA putuskan laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap di RI. Kok bisa? Pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan... Beda dengan AFC, FIFA pastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di Indonesia. Tolak main di Indonesia, Bahrain kalah WO. Bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional. PSSI berikan update terbaru naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Berdoa bisa dikebut secepat-cepatnya. Dalam sejarah timnas Indonesia. Media Vietnam yakin timnas Indonesia kalah dari Jepang. Silahkan turunkan puluhan pemain naturalisasi. Duel timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan Vietnam. Skuad Garuda diprediksi kalah total. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday kelima fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menurut rencana digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 November 2024. Timnas Jepang tentu sangat diunggulkan dalam laga ini. Perbedaan level kualitas terlihat jelas meski laga belum dipertandingkan. Melihat hasil dari pertemuan terakhir kedua tim, tepatnya di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 lalu. Laskar Samurai Biru mampu menorehkan kemenangan dengan skor 3-1, karena itu publik Vietnam begitu yakin Indonesia kalah lagi. Bahkan tantangan diberikan kepada Indonesia agar menurunkan sebanyak-banyaknya pemain naturalisasi. Menurut mereka, hal itu tidak akan merubah keadaan. Indonesia tetap bisa dengan mudah dikalahkan Jepang di kandang sendiri. Saat ini, tim Jepang masih menjadi satu-satunya wakil yang tidak terkalahkan di grup C, ditulis Sohaven. Memegang posisi teratas dengan 10 poin setelah 4 pertandingan, termasuk kemenangan 7-0 atas Cina. Meski menurunkan puluhan bintang naturalisasi, kemungkinan besar tim Indonesia hanya mengincar 1 poin saat melawan Jepang di laga mendatang. Namun risiko kalah wakil Asia Tenggara di laga ini sangat besar, imbu mereka. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan raihan 3 poin hasil 4 laga. Media Vietnam ini juga tak menunggulkan Indonesia saat melawan Arab Saudi, wakil Timur Tengah dinilai lebih kuat. Tak hanya itu, Soha VN memprediksi timnas Indonesia akan terpuruk dengan menelan 2 kekalahan beruntun di kandang dan merosot ke dasar klasemen. Jika kalah di kedua laga berikutnya, kemungkinan besar tim Indonesia akan turun peringkat FIFA dan tak mampu memperkecil jarak dengan tim Vietnam. Tim Indonesia bahkan terancam disalip tim Cina di peringkat grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpuruk di peringkat terbawah grup dan memperkecil peluang menghadiri festival sepak bola terbesar di dunia, ditulis Soha VN lagi. Meski begitu, Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang mengaku laga melawan timnas Indonesia akan berjalan sulit. Moriyasu melihat bagaimana atmosfer markas timnas Indonesia yang nanti akan dipenuhi puluhan ribu supporter. Hal itu tidak bisa diremehkan olehnya. Karena itu Moriyasu menilai laga melawan timnas Indonesia sebagai pertandingan yang sulit. Melihat kualifikasi sebelumnya, dan kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir.
Ini, lawan timnas Indonesia, akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, kata Haji Memoriaso. Indonesia have to start again. They've got 3 points, so there is still a chance of third best in the table, even with defeat here, but there's other games to play tomorrow. Butler plays it down the line. Sort of flow that you'd expect. It's been great watching the rise of Indonesian football over the last few years or so. Real push for the mixed heritage players to come in, but also their local players. I think it's really worth mentioning that they've taken this. He leaves it, little give and go. Where's the outball for Indonesia? How do they relieve this pressure? Oh, fantastic from Japan. From Ritsudoan. Best ball in. Walsh. Second touch, literally wants a tackle there for Sandy Walsh. Keep you up to date with the other match going on simultaneously. Already reacted a rapid through and Vietnam are out. This is the one that will decide if there's extra progression to the knockout stage. Efficient, very effective. The little possession that they'll have. Having said that, the first 2 games, they've been pretty good in terms of creating chances with the relative to the amount of ball that they've had. Iraq 0, Vietnam 0 in the other group game as Risky Rido decides no risk required. It's football for Pasita Jakarta. For the second time, it's not even close. You can see the idea is a decent idea, but it's completely overhit twice in a row. Yeah, it is. Gueda, an early penalty. To the score top then, Japan 1, Indonesia 0. In possession, Jordi Amat pushing into his midfield role. That flexibility of being able to drop in without the ball, step up into defensive midfield, and an extra man to the build up. Better to Sandy Walsh. Egi Malana. Good skills from Egi. Walsh. Egi did well not to play the ball then. It would have been in an offside position. Chance for Indonesia to maybe just have a little bit of possession. Hubner to the left. Orhan further outside of him. The left wing back. Lovely ball to Marcelino. Marcelino across the piece of goal. It's a corner to Indonesia. Their best moment by some margin. Pemerintah bersama PSSI kejar naturalisasi amunisi baru timnas Indonesia jelang lawan Jepang. Pemerintah bersama PSSI sedang mengejar proses naturalisasi ini. Amunisi baru itu diharapkan bisa membela timnas Indonesia pada November 2024 mendatang. Di mana, pada November 2024 mendatang, timnas Indonesia akan bermain melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, timnas Indonesia juga mendapatkan amunisi tambahan usai hadirnya Mes Hilgers dan Eliano Rejders. Keduanya sudah terlibat saat skuad Garuda meraih 1 poin dalam 2 laga away menghadapi Bahrain, 2-2, dan Cina, 1-2. Proses percepatan naturalisasi untuk menambah amunisi baru timnas Indonesia, diharapkan bisa jadi daya gedor untuk terus mempertahankan asa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Menpora, Dito Aryo Tejo, mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, untuk mempercepat proses naturalisasi amunisi baru timnas Indonesia tersebut. Bahkan usai dilantik di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024, Dito langsung meminta bantuan kementerian dan lembaga terkait, untuk mempercepat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tersebut. Baru dilantik hari ini, kembali menjadi Menpora,
Di istana saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini, ujar Menpora, Dito Aryo Tejo. Amunisi baru timnas Indonesia yang dikejar percepat naturalisasinya adalah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen. Kevin Dix sendiri resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Erick Thohir memperkenalkan sekaligus berjabat tangan dengan Kevin Dix pada 12 Oktober 2024 lalu. Proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu diproyeksikan bakal rampung pada November mendatang. Kevin Dix juga direncanakan untuk bisa tampil membela skuad Garuda saat berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, proses naturalisasi Kevin Dix, dan akan koordinasi selanjutnya, jelasnya. Sedikit update untuk Kevin Dix kan udah diserahin nih. Nah, Pak Menpora bilang tadi mau langsung dikebut. Apakah bisa November main? Tadi Gitu? barusan kita komunikasi dengan Pak Mas Menteri, Menpora. Ini yang lagi akan kita usahakan. Kabinet baru hari ini dilantik. Mudah-mudahan besok sudah dalam proses administrasi dan ya kita berdoa aja mudah-mudahan bisa kita kebut secepatnya. Bisa mengejar target yang diharapkan. PSSI langsung ketiban untung puluhan miliar rupiah usai FIFA putuskan laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap di RI. Kok bisa? PSSI akan mengantongi puluhan miliar rupiah setelah FIFA memutuskan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 nanti tetap di Jakarta. Timnas Indonesia sempat terancam tidak bisa mendapat dukungan langsung dari puluhan ribu pendukungnya di Jakarta karena permintaan Bahrain kepada FIFA dan AFC. Federasi Sepak Bola Bahrain BFA meminta kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia di luar Indonesia. Bahrain merasa keamanannya terancam karena mendapat serangan di media sosial oleh supporter Garuda, setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober 2024 lalu. Pada laga yang berakhir sama kuat 2-2 itu, supporter timnas Indonesia sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf karena dinilai lebih memihak kepada tuan rumah Bahrain. Salah satunya yaitu membiarkan laga tetap berjalan hingga menit ke-99, padahal wasit asal Oman tersebut hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit saja. Akibat keputusannya tersebut, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-95 yang akhirnya menggagalkan kemenangan timnas Indonesia. BFA pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan di media sosial oleh supporter Garuda yang diterima oleh para pemain dan staf pelatih Bahrain. Sakit hati banget ya. Kayak dirampok lah gitu kemenangannya gitu. Apalagi kan dibuat apanya seperti permainan dibiarkan terus berlangsung sampai lebih dari 10 menit ya. Baru selesai sih kayak nunggu Bahrainnya mencetak gol gitu. Ya, jadi cukup menyedihkan gitu sampai seperti itu. Kita sih udah bikin protes ke AFC ya, nanti kita lihat setelah itu, nanti setelah 24 jam ada reaksi apa dan sebagainya baru ke FIFA sih gitu, prosesnya seperti itu. Tapi ini juga bukan yang pertama kali juga sebenarnya kita protes kan. Dalam salah satu poin pernyataan resmi tersebut, BFA meminta kepada FIFA dan AFC untuk mengubah venue pertandingan di luar Indonesia demi keamanan timnya. AFC pun langsung merespons keinginan dari Bahrain, dan berjanji akan membahas hal ini terlebih dulu dengan pihak-pihak terkait sebelum memutuskan. Namun, keinginan Bahrain itu gagal terwujud, karena Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI, Dito Aryo Tejo mendapat informasi bahwa FIFA menolak permohonan tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI, Dito Aryo Tejo mengungkapkan FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain. Pasukan Shin Tae-yong akan tetap memainkan pertandingan kontra Bahrain di Indonesia. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, ujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin 21/10. Dengan demikian, PSSI akan mendapat uang puluhan miliar rupiah dari penjualan tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain di Jakarta. Kemungkinan besar, PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta untuk menjamu Bahrain karena memiliki kapasitas mencapai 78.000 kursi penonton. Mengingat akan panasnya laga melawan Bahrain, antusiasme supporter diprediksi sangat tinggi sehingga penjualan tiket pun bakal membludak. Hal ini membuat PSSI ketiban untung. Jika tidak ada kenaikan harga tiket,
maka rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh supporter sebesar Rp550.000. Harga tersebut bisa jadi lebih tinggi. Biasanya, PSSI tidak akan menjual tiket sama dengan jumlah kursi penonton untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diprediksi, PSSI bakal menjual tiket sebesar 70.000 lembar. PSSI akan mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp38,5 miliar dari 70.000 lembar tiket yang berpotensi terjual. Hal ini tentu menjadi keuntungan yang sangat besar untuk operasional timnas Indonesia di seluruh kelompok umur. Jika tidak ada kenaikan harga tiket, maka rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh supporter sebesar Rp550.000. Harga tersebut bisa jadi lebih tinggi. Biasanya, PSSI tidak akan menjual tiket sama dengan jumlah kursi penonton untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diprediksi, PSSI bakal menjual tiket sebesar 70.000 lembar. PSSI akan mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp38,5 miliar dari 70.000 lembar tiket yang berpotensi terjual. Hal ini tentu menjadi keuntungan yang sangat besar untuk operasional timnas Indonesia di seluruh kelompok umur. Beda dengan AFC, FIFA pastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di Indonesia. Tolak main di Indonesia, Bahrain kalah WO. Beda dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito Aryo Tejo. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman kalau berada di Indonesia itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan. Lanjut pria yang untuk kedua kalinya dilantik sebagai Menpora Republik Indonesia. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Terjadi di menit ke-99. Ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, ya tegas politikus Partai Golkar ini. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. 2 hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Jadi bagi Anda pencinta sepak bola tanah air tak perlu khawatir timnas Indonesia gagal bermain di kandang sendiri saat menghadapi Bahrain. Sebab, FIFA sudah menyampaikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menpora Dito Aryo Tejo. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Jika menang atas Bahrain, peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin hidup. Langsung, dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari, karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media. PSSI berikan update terbaru naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Berdoa bisa dikebut secepat-cepatnya. Sekjen PSSI, Yunus Nusi memberikan perkembangan terbaru terkait naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Ia terus berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Kevin Dix sudah datang ke Indonesia pada awal Oktober 2024. Bek FC Copenhagen di Denmark ini juga telah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tadi kita komunikasi dengan Menpora, ini yang lagi kita usahakan, ya ujar Yunus Nusi di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta, Senin 21 Oktober.
Yunus Nusi menyatakan naturalisasi Kevin Dix bakal diproses oleh kabinet baru yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Oktober. Mengingat prosesnya harus lewat lintas kementerian. Yunus Nusi berharap proses naturalisasi Kevin Dix dapat kembali berjalan pada Selasa 22 Oktober. Ia ingin pemain berdarah Maluku ini bisa cepat membela timnas Indonesia. Kabinet baru hari ini dilantik. Mudah-mudahan besok sudah dalam proses administrasi, dan kita berdoa saja mudah-mudahan bisa kita sebut secepatnya bisa mengejar target yang diharapkan, tutur Yunus Nusi. Kevin Dix dulu, pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum PSSI baru kita umumkan, imbu Yunus Nusi. Apabila proses naturalisasinya berlangsung cepat, Kevin Dix berpeluang debut dengan timnas Indonesia pada November 2024. Namun jika tidak, selambat-lambatnya pada Maret 2025. Proses naturalisasi Dix memang dikebut oleh PSSI. Seperti proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reigers, Dix diharapkan sudah menjadi WNI pada awal November mendatang. Harapannya, pemain berposisi B ini bisa membela Merah Putih saat menghadapi Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini, timnas Indonesia menghuni peringkat kelima grup C fase ketiga zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia minimal harus di posisi keempat untuk berpeluang lolos. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI Yunus Nusi yakin proses naturalisasi Dix akan berjalan lancar. Sejauh ini dukungan dari Kemenpora telah didapat, begitu juga dengan Kemenkumham. Menurut Yunus, proses naturalisasi menjadi perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena Dix sudah salaman dengan Erick, Yunus yakin prosesnya akan lancar. Kevin Dix dulu, untuk proses naturalisasi pemain. Pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum, Erick Thohir, baru kita umumkan, jikata Yunus menjelaskan.